Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA tentang pH dan pOH. Ini memang khusus untuk anak KC ya. Jadi anak KC memang harus bisa mempelajari atau bisa menghitung pH dan pOH. Nanti juga akan Ibu jelaskan tentang hubungannya dengan PKW. Jadi ini tujuannya agar nanti jika kalian misalkan harus bekerja di pabrik atau kalian ingin membuat sendiri bahan-bahan kecantikan, kalian bisa menghitung pH dan pOH-nya sehingga bahan kecantikan yang akan kalian gunakan nanti tidak akan merusak. Untuk mengetahui pH suatu zat bisa menggunakan indikator universal. Indikator universal bisa dibuat dari bunga sepatu, bisa juga dari bugenvil, kulit manggis bisa, kubis ungu juga bisa, kunyit, ataupun pacar air. Untuk indikator yang biasa digunakan, indikator yang dari pabrik, itu bisa menggunakan kertas lakmus. Ada lakmus merah dan ada lakmus biru, itu ya. Kemudian untuk mengetahui berapa pH-nya bisa menggunakan pH meter. Jadi nanti kertas pH ini cocokkan dengan yang ada di sini. Setelah kalian cocokkan, dan nanti baru bisa kalian tahu, oh misalkan pH-nya berapa. Ini yang lebih sesuai warna-warnanya ini setelah dicelupkan di larutan. Itu nanti ya lebih sesuai yang mana dengan pH berapa, tinggal dicocokkan. pH sendiri apa? Kemarin sudah dibahas sepintas tentang pH. Ya, pH itu yang dimaksud dengan pH adalah tingkat keasaman atau derajat keasaman. Untuk tingkat SMK untuk anak KC yang Ibu ajarkan hanya pH asam kuat saja. Kalau pH asam lemah terlalu sulit, itu untuk anak-anak SMA saja. Jadi kalian belajar minimal bisa menghitung pH asam kuat. Asam kuat antara lain ini yang ada di sini. Jadi asam iodida HI, asam klorida HCl, asam bromida HBr, asam nitrat HNO3, asam permanganat HMNO4, asam klorat HClO3, asam perklorat HClO4. Untuk menghitung pH, rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi tanda kurung yang bentuknya kotak ini dibaca konsentrasi. Kalau menulis nggak boleh yang tanda kurungnya lengkung, jadi tanda kurungnya kotak, karena ini membacanya konsentrasi. Sekali lagi Bu ulangi, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jika konsentrasi H+-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N. Jadi pangkatnya di sini. Jika konsentrasi H+-nya sama dengan X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N, N-nya ini, min log X, X-nya yang di depan ya. Sebaliknya, jika pH sama dengan N, maka konsentrasi H+-nya 10 pangkat min N. Sudah paham anak-anak? Jadi untuk mengerjakan pH patokannya ini ya, yang di sini ini untuk menghitungnya
Kita lanjutkan pada contoh soal. Misalkan contoh soal 1 ini, tentukan pH larutan asam klorida 0,01 molar. Sesuai rumusnya pH min log konsentrasi H+. pH-nya min log 0, konsentrasi H+ nya kan 0,01. 0,01 kalau dijadikan ke pangkat berarti min log 10 pangkat min 2. Dari mana 2-nya, Bu? 2-nya karena ini komanya mundur 2, sehingga ini pangkat min 2. Sesuai dengan yang tadi rumusnya, maka pH-nya sama dengan 2. Nah, sekarang contoh yang lainnya, misalkan tentukan pH larutan asam bromida 0,05 molar. Rumusnya tetap pH sama dengan min log konsentrasi H+, konsentrasi H+ nya 0,05. 0,05 itu sama dengan 5 nya ini dari sini ya, 5 kali 10 pangkat min 2. Min 2 nya karena ini ada 2 angka di belakang koma, dan sesuai dengan yang di depan tadi, maka pH-nya sama dengan 2. 2-nya dari sini min log 5. Ini 5-nya ya. Contohnya lagi, misalkan tentukan konsentrasi H+. Jadi ini dibalik, kalau tadi disuruh mencari pH, ini disuruh mencari konsentrasi H+ nya dalam larutan yang nilai pH-nya 4. pH sama dengan min log konsentrasi H+, diketahui 4 pH-nya, berarti konsentrasi H+ nya 10 pangkat min 4. Jadi seperti ini. Kalau min log 10 pangkat min 2, pH-nya 2. Ini dibalik, diketahui pH-nya 4, berarti ya 10 pangkat min 4. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang pOH. Apa pOH? pOH itu derajat kebasaan. Kalau tadi pH itu derajat keasaman, digunakan pada asam. Kalau derajat kebasaan digunakan pada basa. Sama dengan di pH, pOH nanti yang Ibu ajarkan juga pOH untuk basa kuat saja. Contohnya basa kuat ini ya, bisa dibaca sendiri antara litium hidroksida, natrium hidroksida, strontium hidroksida atau SrOH 2 kali, barium hidroksida, BaOH 2 kali, dan sebagainya. Rumus pOH, pOH min log konsentrasi H+. Perhatikan contoh soalnya. Tentukan pOH larutan NaOH 0,03 molar. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min log konsentrasinya 0,03 itu sama dengan berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi pOH nya 2 min log 3. Jadi kalau asam ada H+ nya, yang dicari pH. Kalau basa mempunyai OH min, yang dicari pOH. Contoh soal nomor 2. Tentukan pOH larutan BaOH 2 kali 0,001 molar. pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH min. Karena OH-nya ini, OH min-nya ini ada 2, maka ini dikalikan 2. 2 kali 0,001, konsentrasinya 0,01 ya. Tetapi karena OH min-nya ada 2, maka dikalikan 2. Kalau ini tadi kan cuma 1, maka bisa dikerjakan langsung. Tapi karena di sini OH min-nya ada 2, jadi dikalikan 2 kali 0,001 sama dengan ini ya, 0,002. Kalau dipangkatkan jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 karena 3 angka di belakang koma. pOH-nya sama dengan 3 min log
Nah, sebelum Ibu jelaskan yang ini, perhatikan dulu tentang KW. Apa itu KW? KW itu adalah tetapan kesetimbangan air. KW itu sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. pH plus pOH itu sama dengan pKW. Jadi nanti kalau diketahui pOH-nya bisa dicari pH-nya. Karena biasanya yang ditanyakan bukan pOH tapi pH. Jadi nanti kalau ada soal, perhatikan baik-baik yang ditanya apa, yang diketahui apa. Kalau yang ditanya pH, yang ditanyakan pH, kemudian yang diketahui basa, berarti cari pOH dulu, baru nanti dimasukkan rumus ini. KW itu sama dengan 10 pangkat min 14 ya anak-anak. Jadi ini tetapan kesetimbangan air, ini sudah ketetapan. Harganya 10 pangkat min 14. PKW-nya berarti kalau dilogkan, PKW sama dengan 14. Makanya ini untuk soal nomor 1, kalau pOH-nya 2 min log 3, jika dicari pH-nya, maka pH tadi kan sama dengan ini pH plus pOH sama dengan PKW. Kalau dicari pH-nya berarti kan pH sama dengan PKW min pOH. PKW-nya 14 dari mana? Dari ketetapan ini. Tetapan kesetimbangan airnya 14 min ini 2 min log 3 di sini ya, 2 min log 3 dari pOH-nya. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Ini min kali min menjadi plus, makanya ini plus log 3. Jadi 12 asalnya dari 14 min 2. Kemudian plus ini karena min kali min itu sama plus ya, jadinya 12 plus log 3. Begitu juga untuk soal nomor 2, misalkan mau mencari pH-nya, rumusnya sama, pH sama dengan PKW min pOH. PKW-nya 14 dikurangi ini 3 min log 2, 14 dikurangi 3 11, min kali min plus log 2. Jadi ketemunya 11 plus log 2. Nah, nanti setelah ini ada soal tentang pH dan pOH, kalian kerjakan, dan ini memang khusus untuk KC. Untuk yang lainnya tidak Ibu ajarkan. Sekian, terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat, belajar terus. Anda tercinta, SMK bisa.